Hai Mom, welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Farel Oriza. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Mohon maaf banget aku udah lama nggak bikin konten karena memang kondisi lagi sibuk dan anak-anak juga kalau tidur tuh suka malam. Jadi setiap malam aku mau buat konten tuh udah capek banget. Tapi walaupun aku udah lama nggak buat konten, tapi masih banyak ibu-ibu yang nge-DM aku atau langsung nge-WA ya, nanyain tentang anaknya seputar speech delay, atau ada juga ibu-ibu yang masalah tumbuh kembang anak gitu ya. Nah, di sini karena aku memang paling bisa buatnya kayak gini ya, sambil pillow talk lah ya, anggap aja kita pillow talk. Jadi aku bisanya paling cuma buat podcast gini. Nah, kenapa aku pengen buat podcast gini? Karena banyak ibu-ibu itu yang nge-WA atau nge-DM gitu kayak ngerasa sampai hopeless gitu. Gimana ya Bun, kira-kira anak saya bisa nggak ya seperti anak lainnya? Anak saya sudah 3 tahun loh Bun, kira-kira bisa tidak ya berbicara? Anak saya sudah hampir 4 tahun loh Bun, kira-kira masih bisa nggak ya berbicara? Oke Mom, kalau aku bilang sih tenang aja ya, setiap anak itu unik, setiap anak itu punya kelebihannya masing-masing. Anak itu hanya butuh distimulus saja. Jika dokter memang sudah mengatakan tidak ada masalah dalam hal alat komunikasinya, alat komunikasi ya, dan juga kecerdasan otaknya, itu berarti anaknya cuma butuh distimulus saja. Bahkan menurutku ya, sekalipun anak ada masalah dalam hal kecerdasan otak seperti misal Down syndrome, aku yakin mereka tuh punya kelebihan yang lainnya gitu. Jadi jangan khawatir ya. Bahkan sekalipun anak autis tuh kalau bagiku tuh unik banget. Justru anak autis tuh pinter ya kalau kataku, karena aku juga suka heran kalau ngeliat anak-anak autis tuh malah kadang di usia dia yang segitu kok udah bisa apa ya, punya kemampuan yang melebihi anak di seusianya. Hanya saja mungkin kesulitan bersosialisasi dan fokus gitu aja ya. Nah, cuman di sini kenapa aku mau podcast ini, di sini aku pengen ngasih sebuah cerita nih ke ibu-ibu ya. Ada sebuah, anggap aja testimoni ya, testimoni dari seorang yang anaknya dulu adalah speech delay atau terlambat bicara, tapi anaknya bisa jadi anak yang jenius dan pinter gitu. Seperti ibu-ibu yang nge-DM aku kan, mereka pengen testimoni juga ya, gimana anaknya sekarang Bun, gimana gitu. Anakku sih alhamdulillah sekarang sudah bisa merangkai kata ya. Artinya ada sih anak yang 3 tahun speech delay itu bener-bener yang masih awal banget belajar kata. Kalau anakku tuh alhamdulillah sudah merangkai kata, itu juga dengan terapi, dengan terus distimulus gitu kan. Apalagi dengan anak yang defisit dalam hal fokus gitu kan ya, attention deficit gitu ya, bagian dari ADHD. Kalau anakku bagiannya mungkin dari yang AD-nya ya, attention deficit. Hanya saja sekarang sudah alhamdulillah dia sudah bisa diajak fokus, sudah bisa diajak komunikasi gitu. Dan aku yakin setiap proses yang dari bunda dan ibu-ibu lakukan itu akan ada hasilnya. Aku yakin itu, hanya butuh sabar dan menunggu waktu saja, karena anak kita ini manusia bukan robot, jadi nggak bisa ditargetkan seperti anak yang lain. Yang ada apa kalau ditargetkan, ibunya stres, anaknya tertekan gitu, bahkan jadi tidak baik untuk psikologis anaknya. Oke, lanjut ke testimoni cerita anak speech delay ya, yang jadi anak jenius gitu. Jadi ya aku yakin sih bunda-bunda butuh testimoni ya. Sebenarnya bisa kan kita langsung tanya ke dokter, atau mungkin ikut aplikasi ya macam Halodoc dan yang lainnya gitu kan. Bisa saja, hanya saja sama seperti aku juga dulu waktu anakku speech delay, aku cari di mana testimoni bunda-bunda yang mengalami speech delay, anaknya seperti apa, terus bagaimana penanganannya gitu. Jadi pengalaman dan kasus yang dialamin sendiri gitu ya. Jadi itu kayak lebih, jadi untuk gambaran gitu. Oke, di sini untuk menguatkan dan memotivasi bunda-bunda semua, aku punya cerita. Jadi kalian tahu kan yang namanya sindrom Einstein? Sindrom Einstein itu adalah terlambat bicaranya. Speech delay ini biasa disebut orang-orang sebagai sindrom Einstein. Jadi kalau bunda-bunda tahu, Einstein itu adalah seorang yang jenius ya, fisikawan jenius gitu. Siapa sangka ternyata kecilnya itu adalah seorang yang terlambat bicara juga. Nah, ini aku mau bacakan kisahnya ya. Jadi kisah dari Einstein ini, bagaimana ibunya mendidiknya, bagaimana kehidupan masa kecilnya ya, sehingga dia bisa jadi jenius seperti ini dari anak yang terlambat bicara. Oke, aku bacakan sambil kita review ya.
Jadi Albert Einstein ini yang selama ini kita kenal sebagai salah satu manusia jenius di dunia, ternyata di balik kemasyhurannya itu pernah mengalami terlambat bicara, dan ada sosok yang berperan penting dalam pertumbuhan seorang Einstein, yaitu Pauline Koch, sang ibu. Einstein yang lahir di Jerman pada 14 Maret tahun 1879 itu ternyata tidak langsung menjadi jenius sejak kanak-kanak loh guys. Jadi ibunya dan ayahnya yaitu Hermann Einstein harus sangat bersabar dalam membesarkan dan mendidik Einstein kecil. Meski IQ putra mereka mencapai 160. Wow, IQ-nya 160 aja dia kena speech delay ini. Artinya speech delay itu bukan berarti anaknya bodoh. Artinya terlambat bicara itu bukan berarti anaknya bodoh gitu. Enggak juga. Jadi tidak bisa digeneralisir ya. Setiap anak kan unik gitu. Oke, kita lanjutin ya. Saat kecil, Einstein mengalami kesulitan berbicara. Bahkan saat usianya memasuki 4 tahun, dia belum bisa berbicara dan dikhawatirkan telinganya tidak bisa mendengar. Namun, Pauline dan Hermann tetap tenang menunggu Einstein sampai bisa bicara. Ketika sudah bisa bicara pun, kecepatan bicara Einstein lambat. Namun, Pauline berpikir bijaksana. Dia selalu membantu Einstein dengan melafalkan kata demi kata dengan sabar. Nah ini guys yang harus kita lakukan, yaitu membantu melafalkan kata demi kata dengan sabar. Ya hanya butuh proses saja, jadi sabar gitu ya. Memasuki usia sekolah, Einstein pun menghadapi masalah. Dia selalu menjadi siswa yang menempati urutan terbawah di kelasnya. Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan peraturan sekolah yang ketat dan belajar pun hanya sebatas menghafal. Ditambah lagi gurunya menganggap dia bodoh dan intelijensinya rendah. Dia pun sering dibully alias dirindung di sekolah. Kau memiliki sesuatu yang hebat dalam dirimu yang tidak dimiliki orang lain. Kau akan menjadi orang hebat, ucap Pauline yang selalu membesarkan hati Einstein dan memberi semangat. Kau akan menjadi orang yang lebih hebat daripada orang lain, kata Pauline pula. Seperti dikutip dalam buku, Tak Masalah Menjadi Orang yang Berbeda, karya Kim Do-eun. Jadi ada buku yang judulnya Tak Masalah Menjadi Orang yang Berbeda. Nah, di situ menceritakan tentang cara ibunya Einstein ini, salah satunya tentang cara ibunya Einstein ini mendidik Einstein ya. Kemudian sejak usia 6 tahun, Einstein belajar bermain biola. Hobi musik inilah yang kemudian membantunya bergaul dengan orang-orang. Einstein di sekolah boleh saja seperti menjadi orang yang tidak terlihat menonjol. Tetapi saat dia bermain musik bersama keluarganya, orang pun dibuatnya terkagum-kagum. Selain musik, Pauline dan Hermann juga sering mengajak Einstein untuk mengenal alam. Mereka suka berjalan-jalan keliling kota. Kebiasaan ini membuat Einstein kelak menjadi orang yang mencintai alam dan menaruh empati pada orang lain. Nah inilah ya guys ya, di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Jadi pada saat Einstein kecil mungkin kekurangannya itu adalah dia kesulitan mengikuti pelajaran. Hanya saja dia punya kelebihan. Jadi kelebihannya itu adalah dalam bidang musik. Mungkin Einstein ini bukan tipe orang yang suka menghafal ya. Jadi dia bukan tidak menonjol ya. Tapi jadi tidak menonjol di sekolah itu bukan berarti dia bodoh, tapi karena dia memang tidak suka menghafal. Sama sih guys, aku juga orangnya nggak bisa menghafal. Dari dulu aku nggak pernah bisa menghafal. Susah banget menghafal itu. Einstein meski ketika sekolah tidak menonjol prestasinya, punya impian untuk berkuliah dan mengambil jurusan kedokteran. Namun, keinginan itu tidak dapat terwujud lantaran keadaan ekonomi keluarga Einstein ketika itu tidak memungkinkan. Pauline pun mencari cara. Ia mengundang makan seorang mahasiswa kedokteran setiap Jumat malam. Mahasiswa ini seorang imigran miskin dari Polandia yang secara kebetulan dikenal Pauline. Berkat mahasiswa kedokteran inilah minat Einstein terhadap ilmu pengetahuan bertambah besar. Ketika Einstein berusia 15 tahun, pabrik ayahnya mengalami kebangkrutan, sehingga orang tuanya harus pindah ke Milan, Italia. Sementara Hermann dan Pauline ingin memasukkan putra mereka ke universitas sehingga membawanya ke Munich. Namun, Einstein tidak dapat beradaptasi dengan kehidupan sekolah militer di sana. Setelah memperoleh surat keterangan medis bahwa ia sakit, Einstein menyusul keluarganya ke Milan. Kemudian, dia masuk ke sekolah teknik di Zurich di Swiss.
Ketika Einstein mulai bekerja, dia sempat menghubungi ibunya dan memintanya untuk tinggal bersamanya setelah sang ayah meninggal. Akan tetapi, Pauline khawatir bila dia tinggal bersama Einstein itu justru akan mengganggu putranya melakukan penelitian. Dia pun menolak ajakan Einstein dan memilih bekerja sebagai pelayan. Ibu tidak mau menghambat belajarmu, kata Pauline. Begitulah Pauline mendidik sang putra. Ia memang tidak memiliki kelebihan materi, tapi dia mementingkan hati dalam mendidik putranya. Dia mendidik Einstein untuk menghormati kebebasan, membenci ketidakjujuran, serta mencintai alam dan seni. Karena orang tua seperti itulah, Einstein tidak terbatas mengembangkan diri pada satu bidang saja, tetapi juga berkembang pada berbagai bidang. Ia tumbuh menjadi ahli fisika, mencintai seni sekaligus mencintai perdamaian dan kemanusiaan. Ia tidak hanya meninggalkan teori relativitas yang sangat bermanfaat bagi dunia, tapi juga mewariskan kata-kata bijak yang memotivasi orang agar sukses. Quote atau ungkapan Einstein yang paling terkenal antara lain yaitu, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Nah ini dia guys, tadi cerita seputar Einstein atau biasa dikenal kalau anak spesies atau terlambat bicara itu kita bisa kenal namanya sindrom Einstein ya. Karena ternyata dia 4 tahun loh. Dia 4 tahun itu baru bisa mengeluarkan kata. Jadi semangat untuk ibu-ibu yang lainnya, jangan hopeless, jangan sedih, jangan merasa anaknya berbeda ya, karena memang berbeda itu unik. Jadi tunggu saja, hanya butuh proses dan waktu, tapi tetap distimulus ya. Jadi stimulus dengan sabar seperti ibunya Einstein tadi, mengajarkan kata per kata. Dan siapa yang menyangka dari anak yang terlambat bicara ternyata dia memiliki IQ yang jenius. Nah itulah dia kelebihan yang tersembunyi dari kekurangan ya. Jadi ditutupin kekurangan jadi gak kelihatan kelebihannya, ternyata setelah kelihatan tuh kayak ngebuat wow amazing gitu. Jadi seluruh dunia jadi belajar bahwa di setiap anak yang mungkin kecilnya terlihat kekurangan atau tidak pintar anak lainnya, atau mungkin banyak orang bilang bodoh gitu ya di sekolah, tapi ternyata dia memiliki IQ yang tinggi. Jadi kalau kita sebagai orang tua, yang kita lakukan tuh harus seperti ibunya Einstein tadi ya. Kita harus memotivasi anak kita. Seperti ibunya tadi bilang bahwa kamu itu lebih dari yang lainnya. Kamu lebih bisa dari yang lainnya. Harus diberi keyakinan seperti itu. Dan ternyata berawal dari motivasi, keyakinan, dan juga bahkan kata Einstein tadi imajinasi ya. Itu ternyata bisa memunculkan kejeniusan gitu. Ya ampun. Nggak nyangka ya kan, testimoni istilah jauh-jauh, nggak usah cari ke banyak-banyak orang, satu orang yang paling jenius aja Einstein, testimoninya kita bisa lihat dari situ ya. Oke moms, mungkin semoga ya apa yang aku baca ini bisa memotivasi kita semua ya. Dan artinya jangan merasa berputus asa ya. Ya kita kan tidak boleh berputus asa, kita harus selalu berusaha gitu ya, karena ya memang namanya di dunia itu akan ada saja masalah, tapi kita harus bersyukur. Artinya apa? Kita lihatnya gini ya moms ya, oh anak kita tuh hanya terlambat berbicara, bukan berarti nggak bisa berbicara, hanya terlambat saja, hanya butuh proses. Setidaknya kita masih bisa melihat mereka tertawa-tawa, berlari-lari, tersenyum-senyum, makan dengan enak gitu ya, bisa bermain. Coba bayangkan dengan orang tua yang mungkin memiliki anak yang memiliki penyakit yang setiap hari harus dirasakan gitu ya. Kadang nggak kebayang juga dengan orang tua yang mungkin memiliki anak yang ya ampun sakitnya itu yang mungkin ada yang hidrosepalus, yang apa gitu, yang setiap hari kita harus ngeliat ya ampun anak ini menahan sakit setiap hari gitu. Dan sementara anak kita itu hanya terlambat bicara saja, masih bisa tertawa-tawa bermain seperti anak lainnya. Nah kita harus bersyukur di situ ya. Jadi kita jangan sampai dengan karena anak terlambat bicara kemudian menekan anak, memaksa anak harus ditarget, bulan ini harus bisa ini, bulan depan harus bisa itu gitu. Tidak bisa ditarget moms, anak adalah manusia bukan robot gitu. Dan saat kita mendengarkan, pasti ada sih pengaruh psikis ya kepada orang tua saat ada lingkungan sekitar yang bilang, emang kamu ajarin apa aja, anaknya kok belum bisa berbicara. Itu loh tetangga saya aja 3 tahun udah bisa nyanyi, berbicara, sudah bisa ngitung, sudah bisa membaca. Kita tidak bisa membandingkan dengan anak lain gitu. Artinya ya setiap anak unik gitu. Yang kecilnya mungkin lebih lincah, lebih pintar, belum tentu dia besarnya bisa seperti Einstein ya kan. Oke, jadi ya tetap bersyukur, tetap jalani dengan senang, dengan sabar, dengan senyum, dengan memotivasi anak gitu. Jangan sampai menekan dan membuat dan marah-marah dengan anak, kamu harus bisa ini, ayo lakukan, jangan gitu.
Ini juga kayak sebagai bahan menasihati diri sendiri ke aku sih. Namanya juga kita manusia, kadang lelah gitu kan, kadang kepikiran wah anak belum bisa ini, anak belum bisa itu gitu. Cuman kita nggak usah berpikir ke belum bisanya, kita bersyukur ke anak, wah anak sudah bisa ini, dan bersyukur juga dengan kita masih punya waktu untuk menstimulasinya gitu, masih dikasih kesempatan dan kesehatan gitu aja. Oke, sekian untuk podcast malam ini. Selamat beristirahat, semoga besok bisa bangun dengan segar, dengan menjalani hari yang lebih baik daripada hari ini dan kemarin, dan semoga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dalam memberikan stimulus kepada anaknya, lebih baik daripada hari ini dan kemarin pastinya. Oke, terima kasih and see you next time.